kau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berfikir. Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya nih Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan contohnya perkataan Al-Khattabi. Dia berkata, Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri derajatil jannah. Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari' irqa fid daraj ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istawfa qira'ata jami'il Quran istawla ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Wa man qara'a juz'an minha kana ruqiyuhu fid daraj ala qadri dzalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qiraat yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar radio Kita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya pemirsa kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya kesempatan sore hari ini, yang mana insya Allah kita kembali hadirkan dalam program berikut ini, yakni pembelajaran bahasa Arab, yang alhamdulillah kita sudah masuki di jilid yang kedua di kitab Durusul Lughah, yang kita sudah sampai di Ad-Darsus Tsamin atau pelajaran yang ke-8 di latihan yang ketiga insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Anda yang mungkin memiliki bukunya ya, bisa dibuka di cetakan terbaru di halaman ke-53 ya pemirsa, yang mana pemirsa pendengar radio Kita TV mungkin bisa membuka kembali kitab Durusul Lughahnya di jilid yang kedua untuk bisa bersama-sama kita belajar bersama di pembelajaran bahasa Arab di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar radio Kita TV, saat juga sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukum? Alhamdulillah khair Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan masuk di pelajaran ke-8 saja di latihan yang ketiga. Bagi Anda yang mungkin pemirsa pendengar radio Kita TV bisa mengikuti kami baik di frekuensi 94,3 FM radio Kita TV, atau Anda juga bisa melalui layanan TV parabola Anda sekalian pemirsa di frekuensi Telkomsel 3766H 21818, dan insyaallah juga kita akan hadirkan cara streaming di YouTube kami dan Facebook kami, yaitu Radio Kita TV atau Kita TV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengefektifkan waktu kesempatan sore hari ini, mari kita mulai saja pemirsa di sore hari ini di pembelajaran bahasa Arab jilid 2 bersama Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa radio Kita TV, para pendengar dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita berkesempatan untuk bisa duduk-duduk bersama kembali untuk kita berjumpa lagi dan juga kita melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha Al-Juz'u Tsani atau jilid yang kedua. Dan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwasanya kita akan masuk ke latihan yang ketiga dari pelajaran yang ke-8. Alhamdulillah di perjumpaan kita yang telah lalu kita sudah menyelesaikan 2 latihan, baik itu latihan pertama dan latihan yang kedua. Untuk yang tadi disebutkan yang bukunya cetakan baru ada di halaman 53, betul ya? Ya, kalau yang buku cetakan lama kita ada di halaman 57. Nahnul an fi safhati sabi'ati wal khamsin, kita ada di halaman 57 untuk yang cetakan lama. Kita perhatikan di sini ya, dilihat untuk latihan yang ketiga, al-amru huna, instruksinya di sini adalah ta'ammal ma yali, ta'ammal, perhatikan berikut ini. Jadi kita lagi diberikan pembahasan tentang tasrif atau perubahan cara baca fi'il madhi menyesuaikan dengan dhamirnya atau menyesuaikan dengan fa'il yang ada di dalamnya. Kita perhatikan dari nomor yang pertama, dhahaba. Secara bahasa dhahaba artinya apa ini? Dia telah pergi, kan begitu ya? Dia telah pergi. Siapa yang pergi? Dia kan? Nah, berarti kita perhatikan dhahaba, pada lafaz dhahaba itu ada fi'il ya, telah pergi, dan juga ada pelaku, ada orang yang telah pergi. Siapa? Dia. Di mana tulisan dianya? Tulisan dianya ada di mana? Oh, kita perhatikan tulisan dianya ada dalam wujud dhamirun mustatirun. Tulisan dianya ada di mana? Dhamirun mustatirun, kata ganti atau isim dhamir yang mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Berarti kelihatan nggak? Nggak kelihatan, namanya tersembunyi nggak kelihatan. Dhamirun mustatir, kata ganti atau isim dhamir yang tersembunyi. Sehingga kita lihat kalau kita ditanya dhahaba, mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Kita sebut dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Fa'ilnya nggak terlihat. Lafadznya ya, lafadz fa'ilnya tidak terlihat. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Kalau yang pergi satu orang dhahaba, Hamidun dhahaba. Kalau yang pergi Hamidun wa Hisyamun wa Amrun wa Muhammadun wa Aliyun, fanaqul, maka kita katakan apa? Dhahabu, kan begitu. Kita sebut dhahabu. Pada lafaz dhahabu ini kan ada fiilnya. Fiilnya kan dhahaba, ya kan? Telah pergi. Siapa yang telah pergi? Dia. Ali, Hisham, Amr, Muhammad, Hussein. Siapa yang telah pergi? Mereka, ya kan? Karena nggak cuma satu orang, tapi banyak. Ali, Hisham, Amr, Muhammad, Utsman. Nah, itu mereka yang telah pergi. Nah, mereka itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk wawul jamaah. Makanya di sini dibacanya dhahabu. Sehingga kalau ditanya dhahabu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wow. Wow ini menunjukkan kepada siapa? Mereka. Hum. Jadi kalau kita ditanya dhahabu, mana fa'ilnya? Bukan hum. Tapi secara lafaz ya terwujudkan dalam bentuk wawu, dhahabu, wawu sebagai fa'il ya.
Bisa diikuti kira-kira? Bisa. Ya. Kita baru 2 nih, masih banyak. Ya. Lanjut. Zahabat. Kalau tadi yang perginya Hamidun, ya, zahaba. Sekarang yang perginya adalah Aisyah misalnya. Maka kita katakan Aisyah itu zahabat. Kok kita bacanya zahabat, enggak zahaba? Karena ada tanda muannas yang perlu kita berikan supaya menjadi pembeda antara zahaba yang mudzakkar dengan zahabat yang muannas. Kan mudzakkar dan muannas itu kan ada pembedanya toh. Maka dikasihlah zahabat itu tanda perempuan. Maka kita lihat pada lafaz zahabat itu kan ada fiilnya tuh, zahaba fiilnya telah pergi. Nya sebagai apa? Tanda perempuan. Ya. Zahabat nya sebagai tanda perempuan. Kita lihat di sini taknisnya disebut sebagai alamatut taknis. Jadi kalau kita lihat zahaba, kelihatannya zahaba dengan zahabat. Terlihat ya. Kita lihat di sini ada pembeda. Sehingga kita perhatikan ketika kita membaca zahaba, kita pastikan bahwasanya zahaba ini mesti mudzakkar, laki-laki. Sementara ketika kita membaca zahabat, kita bisa memastikan zahabat ini perempuan. Tahu dari mana? Ini loh. Ada taknis. Ada tak yang menunjukkan kepada muannas. Ketika kita bicara zahaba, fa'ilnya mana tadi zahaba? Fa'ilnya apa ini? Mereka. Dia. Dianya ada di mana? Enggak kelihatan. Berarti dhamir mustatir, ya kan? Ini fa'ilnya mana? Dhamir mustatirun. Kelihatan ya? Dhamir mustatirun. Begitu pula pada zahabat. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi di sini. Bedanya kalau zahaba dhamir yang tersembunyi adalah huwa. Sementara kalau zahabat dhamir mustatirnya adalah iya. Tak ini bukan fa'ilnya. Tak yang berharokat sukun ini hanya sebatas alamatut ta'nits, sebagai tanda muannats, supaya kita bisa terbedakan antara zahaba dengan zahabat. Zahaba buat yang mudzakkar, zahabat buat yang muannats. Bisa diikuti sampai di sini. Baru 3 ya, bisa ya. Nah, insyaallah. Selanjutnya zahabna, kita perhatikan. Berarti kalau tadi Aisyah tu zahabat, sekarang Aisyah tu wa akhwatuha, Aisyah tu wa Maryamu wa Halimatu wa Zainabu wa Khadijatu. Ini kan banyak kan nih. Berarti kita baca zahabna. Zahabna, pendek nanya ya, zahabna. Pada lafaz zahabna ini kita perhatikan ada fiilnya. Apa fiilnya? Fiilnya ya zahabanya itu sebagai fiil. Ya. Lalu fa'ilnya mana? Sama seperti zahabu. Tadi kan kita baca zahabu, itu kan ada wawul jamaah, ya kan? Sebagai pelakunya. Yang mana wawul jamaah itu adalah perwujudan dari dhamir hum. Sementara zahabna fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah nun. Nah, di sini kita sebut sebagai nunun niswah. Nun yang menunjukkan kepada perempuan banyak. Zahabna, na-nya sebagai fa'il. Yang mana na ini perwujudan dari dhamir hunna. Mumtaz. Zahabna, na di sini adalah merupakan fa'il, yang mana fa'il ini adalah perwujudan dari dhamir hunna. Selanjutnya kita lihat di sini ya, zahabta ini mudah ya. Kalau zahabta ini mudah karena ada zahaba dan ada ta. Fa'ilnya mana? Ya, taknya itu ya, fa'ilnya itu taknya itu. Sementara kalau yang banyakan zahabta anta, zahabtum antum. Maka fa'ilnya apa?
Fa'ilnya at-ta juga, ya, huruf ta juga. Tapi di sini taknya ada tambahan tanda jamaknya. Kalau tak kan satu. Nah, tapi kalau ada tambahan mimnya jadinya tum. Mimnya ini sebagai alamatul jam'i, tanda banyak, ya, bahwasanya yang diajak bicara itu lebih dari dua. Antum sih, kalian, begitu. Selanjutnya kalau yang perempuan, kamu perempuan, anti misalnya, kita lihat di sini dhahabti, ini juga sama, ya. Fa'ilnya ti-nya aja tuh yang kita jadikan sebagai fa'il, ya. Sebagaimana dhahabtunna, kita perhatikan, ya. Untuk yang buku lama sudah ganti halaman, ya. Buku baru belum ganti halaman, ya, masih halaman yang sama. Dhahabtunna juga sama. Ada kata kerja dhahaba, kemudian ada huruf ta, tu, kemudian ada nun sebagai alamatul jam'i, tunna, dari kata antunna. Lalu kemudian yang terakhir ada dhahabtu dan ada dhahabna. Ini mudah, ya, ujungnya saja yang kita ambil. Dhahabtu fa'ilnya berarti tu, dhahabna berarti fa'ilnya adalah na, ya. Ini untuk tasrifan fi'il madhi beserta dengan fa'ilnya. Dhahaba, mana fa'ilnya? Oh, nggak kelihatan satu, berarti dhamirun mustatirun. Dhahabu, mana fa'ilnya? Oh, ada tambahan wawunya, berarti wawul jamaah. Dhahabna, pendek, oh berarti mana fa'ilnya? Nun niswah, ya. Dhahabna, panjang, mana fa'ilnya? Nah, ya. Apalagi, ya. Dhahabti, dhahabta, dan seterusnya. Ini kita diberikan pembahasan tentang fi'il madhi, tasrifannya, dan juga dhamir atau fa'il yang ada di dalam fi'il tersebut, ya. Nah, setelah kita berbicara tentang teorinya tadi, dilihat ya yang ketiga, sekarang kita bicara tentang praktiknya. Kita lihat unzur ila tamrin rabi', kepada latihan yang keempat. Ayyinil fa'il fima yali. Ayyin, tentukan. Ayyin, tentukan al-fa'il, mana fa'il, fima yali, dari kosakata berikut ini. Kita lihat ada, jadi kharajtu sampai yang terakhir ada darabat. Kita diminta untuk menentukan mana nih fa'ilnya, ya. Dari kharajtu saya ambil contoh nomor yang pertama, kharajtu, mana fa'ilnya? Tu, iya kan? Huruf tu ini atau atta. Yang mana atta ini adalah perwujudan dari dhamir ana, ya, perwujudan dari dhamir ana, dhahabtu atau kharajtu, afwan, ya. Selanjutnya silakan nomor yang berikutnya. Tafadhalu. Jalasna. Iya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu na. Nah, mumtaz, ya. Nah, itu adalah fa'il. Mumtaz, perwujudan dari Kami. nahnu. Baik, alladhi ba'dahu sami'ti. Sami'ti, fa'ilnya huruf ti. Iya, fa'ilnya adalah huruf atta. Atta'u fa'ilun. Naam, ya. Alladhi ba'dahu syaribtunna. Syaribtunna. Iya, fa'ilnya mana? Tunna. Fa'ilnya tu, ya, huruf ta-nya itu. Ya, huruf ta-nya itu sebagai fa'il, nunnya sebagai apa? Tunna, nunnya sebagai apa? Sebagai alamat jam'. Mumtaz, sebagai alamatul jam'i, sebagai tanda jamaknya dari kata kerja syaribtunna. Dakhalu. Wawu. Wawu, mumtaz. Wawul jam'i atau wawul jama'ah, wawu yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Dakhalu, perwujudan dari dhamir Hum. mumtaz. Naam. Hafizna. Hafidna. Ini
Nun na Ustaz. Na atau nun ya, nunnya kita sebut sebagai Nun nunun niswah. nisbah. Iya, sebagai nunun niswah tadi. Mumtaz. Selanjutnya akaltum. Siapa ini? Antum ya. Akaltum, silakan. Akaltum. Fa'ilnya tu. Iya, fa'ilnya at-ta ya, huruf ta di sini. Mimnya sebagai apa? Mimnya sebagai alamatul jam. Alamatul jam'i. Mumtaz. Fataha. Fataha. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatirun. Dhamirun mustatirun. Mumtaz. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun ya. Takdiruhu huwa ya kan? Dhamir mustatir yang kira-kira dhamirnya adalah berupa dhamir huwa. Yang mana ini? Fahimtunna ya. Fahimtunna, silakan. Tu dan nunnya alamatul jam. Mumtaz. Kata beta. Katabta. Oh, udah kelihatan. Fa'ilnya ta. Atta, naam. Ghasalat. Ta. Lagi. Ta. Ghasalat. Gosalat. Bukan tak. Karena taknya itu sebagai Alamat. alamat taknis. Berarti dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun ya. Iya. Ghasalat itu dhamirun mustatirun. Mumtaz. Iya. La'ibu. La'ibu. La'ibu wawu Ustaz. Nah, la'ibu wawul jamaah ya atau wawu ya. Dakhala. Dakhala Qala dhamir mustatir. dhamirun mustatir. Nah, mumtaz. Al-akhir darabat. Dorobat dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun. Taknya sebagai apa? Taknya ini alamat tanda perempuan. Alamatut ta'nis sebagai tanda perempuan. Baik. Nanti ila ma ba'dahu ila tamrinil khamis. Kita masuk ke latihan berikutnya, latihan yang kelima. Minadh dhamairil muttasilah, yang termasuk di antara dhamir-dhamir yang muttasil. Muttasil itu artinya yang tersambung kan. Kita bicara tentang dhamir itu nanti ada dua ya. Secara umum ya. Ini udah ya. Iya. Dhamir. Kita lihat di sini ada yang munfasil. Munfasil itu berarti apa? Terpisah. Terpisah. Huwa huma hum, hiya huma hun. Nah, itu kan terpisah. Huwa jalisun, anta tabibun, hum kharaju, nahnu. Nah, itu kan terpisah dari tulisannya. Nah, sekarang ada lagi yang kita sebut sebagai dhamir muttasil. Muttasil berarti dhamirnya tersambung secara penulisan dengan kata yang sebelumnya. Kita lihat. Minadh dhamairil muttasilah, dari pembahasan dhamir-dhamir yang muttasil. Ada dhamir berupa huruf at-ta. Ya, ada dhamir at-ta. At-ta. Ta itu huruf ta ya. Iya. Terlepas nanti bacanya berbeda-beda, ada ta, ada ti, ada tu, ya kan? Nah, itu dhamirnya, dhamir muttasil adalah dhamir ta, ya. Contohnya zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum. Nanti mimnya sebagai alamatul jam'i ya, tanda banyak orang. Dan juga zahabtunna, dhamir muttasilnya adalah dhamir ta. Nanti dhahabtunna nunnya sebagai alamatul jam'i juga. Kemudian selain ta ada juga huruf wawu.
atau wawul jamaah ya, bisa disebut sebagai wawul jamaah. Kenapa disebut dengan wawul jamaah? Karena wawu ini menunjukkan kepada jumlah yang banyak, jamaah ya. Jamaah sedikit atau banyak? Banyak kan? Jamaah. Jamaah ya, maksudnya kan banyak gitu orangnya tuh, jamaah banyak, nggak 1-2 orang ya. Kemudian ada lagi nun, karena ini tulisannya nyambung ya, nanti zahabna, zahabu, ini kan tulisannya nun, atau kita sebut sebagai nunun niswah boleh ya, nun yang menunjukkan kepada niswah, perempuan banyak, nisa ya, nun yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Dan juga yang terakhir ada yang mana ini semua penulisannya muttasil, penulisannya nyambung ya, makanya disebut sebagai dhamair al-muttasilah, disebut sebagai dhamir-dhamir yang bersambung. Bisa diikuti kira-kira? Iya, ini pendetilannya nanti ada di pelajaran shorof ya. Antum cari kajian-kajian shorof ya untuk memperdalam pembahasan tentang fiil-fiil ya beserta dengan tasrifannya. At-tamrinul akhir. Nah, ini latihan yang terakhir di pelajaran yang ke-8 ya. Karena alhamdulillah ini enggak banyak ya, cuma ada 6 ya, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah ta'ammal ma yali. Ta'ammal Mayari, perhatikan berikut ini. Aina Hamidun? Di mana Hamid? Jawab kharaja. Jawabannya kharaja. Unzur as-su'al aina Hamid? Kita bertanya tentang Hamid, kemana dia? Wal ijabatu bilafzin wahidin kharaja. Jawabannya dengan satu lafal, kharaja. Man kharaja huna? Hamid. Siapa yang pergi di sini? Hamid. Hanya saja tidak perlu kita sebutkan kharaja Hamidun. Cukup kita jawab dengan kharaja. Kenapa? Karena di dalam lafaz kharaja sudah ada dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Sudah ada dhamir yang tersembunyi. Aina Hamid? Kharaja, telah pergi. Siapa yang telah pergi? Dia. Ya kan? Dia itu siapa yang dimaksud? Hamid. Maka kita lihat kharaja, di situ ada fiil dan di situ ada fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Kalau pertanyaannya kita ganti, aina Hamidun wa Aliyun wa Hisham, fal ijabatu madza? Kharaju. Mumtaz. Nanti pada lafaz kharaju ada fi'il di situ dan juga ada fa'il. Fa'ilnya mana? Wawu. Nah, fa'ilnya adalah wawu. Ar-raqmu tsani, nomor yang kedua, perhatikan di sini kita lihat aina Aminatu. Kalau tadi yang ditanya si Hamid, sekarang yang ditanya si Aminah. Aina Aminatu? Unzurul ijabah. Perhatikan jawabannya kharajat. Kalau tadi Hamid kita baca kharaja, tapi ketika yang ditanya adalah Aminah kita baca dengan kharajat. Kenapa ada ats-nya? Sebagai tanda bahwasanya ini adalah fi'il untuk perempuan, untuk muannats. Kharajat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatir, fa'ilnya tersembunyi ya. Kharajat, di situ ada fi'il kharaja, ats-nya sebagai alamat ta'nits. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Ada dhamir yang tersembunyi. Dhamirnya apa? Dhamir hiya, karena kharajat ini menunjukkan kepada perempuan satu. Nah, ini jadi latihan yang ke-8 atau pelajaran yang ke-8 yang ada 6 latihan. Ini sebagiannya berbicara atau membahas tentang pembahasan-pembahasan yang ada di ilmu shorof ya, secara
tidak terlalu mendetail ya, artinya alhamdulillah kita dikasih pembahasan tentang sorof ya, dan kalau kita ingin lebih mendetail maka silakan kita bisa cari-cari kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan juga ilmu sorof. Baik, bisa diikuti kira-kira sampai di sini? Insyaallah ya, insyaallah mudah Ustaz ya latihan atau pelajaran yang ke-8. Idzan sanadkhulu ila darsin jadid, kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, ala wa huwa darsut tasi', yaitu pelajaran yang ke-9. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya fi kulli darsin jadid indana nas, di setiap pelajaran yang baru kita punya nas ya, entah itu berupa teks, entah itu berupa hiwar, entah itu berupa poin per poin ya, biasanya seperti itu ya ketika kita masuk kepada pelajaran yang baru. Nah, seperti halnya di pelajaran yang ke-9 ini kita juga akan masuk kepada teks, di mana teksnya ini adalah gabungan ya. Nasnya adalah berupa gabungan antara teks atau situasi, lalu kemudian ada hiwarnya, ada dialognya ya, lumayan. Iya, ada cerpen ya, lumayan, ada 4 halaman, 4 safahat ya, ada 4 halaman. Mungkin bacanya gimana ini enaknya ya, 1 orang 1 paragraf dulu kali ya, sebelum nanti kita ketemu dengan 1 orang 1 paragraf ya, sebelum nanti di halaman yang berikutnya kita ketemu dengan hiwar ya. Jadi ini sebagai kesempatan buat antum untuk saya mau coba baca kitab, meskipun ini nggak gundul-gundul amat loh ya, masih banyak harakatnya ini ya, alhamdulillah. Baik, man yaqra'u awalan, tafadhal Mas Fajar, silakan. Dakhalal mudarisul fasla Na'am. wa wajada fihi Na'am. khamsata asyara taliban Faqat. Na'am. faqalu faqala lahum Na'am. aina tullabu aina tullabu jududul khamsatu Iya. alladzina ja'u amsi. Na'am. Qala Abdullahi Na'am. hadarul yauma wa kharaju qabla qalilin. Na'am. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Na'am. Hal fahimta ma qara'ta? Antum faham dengan apa yang antum baca? Enggak, Ustaz. Loh, kenapa enggak? Belum diterjemahin. Hawil an tafham qabla an tutarjam ya. Antum usahakan untuk faham dulu sebelum nanti diterjemahkan sama kita ya. Oh ya, dakhalal mudarrisul fasla Mudir wa wajada fihi 15 taliban faqat. Ini maksudnya apa nih ya? Antum raba-raba dulu. Ya. Insyaallah nanti lama kelamaan ya, kalau terbiasa sih kita akan bisa baca 1 paragraf dan kita faham dengan apa yang kita baca. Jangan sampai kita sudah baca panjang-panjang tapi ternyata kita nggak paham ya. Usahakan kita berusaha untuk paham. Dakhalal mudarrisul fasla. Coba antum pahami dulu terjemahan. telah masuk mudir telah masuk. Mana mudir? Oh, mudaris. Guru telah masuk ke kelas. Iya. Wa wajada. Dan mendapati fihi di dalamnya. Di dalam apa ini? Kelas. Di dalam kelas. Khamsata asyara 15. 15 taliban faqat. 15 murid saja. Iya. Dakhalal mudarrisul fasla
Jadi situasinya ada seorang guru, sambil kita bayangkan ya, masuk ke dalam kelas, wa wajada fihi, lalu kemudian guru ini menjumpai di kelas itu Cuma 15 taliban faqat. Cuma ada 15. Berarti kelasnya mesti lebih. 30 atau 20. Oh, ini kemana ini ya? Kok cuma ada 15? Ada berapanya? Nah, nanti totalnya akan kelihatan. Lanjut. Faqala lahum. Faqala lahum, dan guru berkata kepada mereka, Mereka itu siapa? para murid-murid. 15 taliban ya. 15 murid ini bertanya kepada mereka. Iya. Aina tullabu, kemana murid-murid? Al-jududu, Murid-murid yang baru. Khamsatu, al-khamsatu, yang 5. yang 5. Nah, jadi maksudnya kemana 5 murid yang baru itu? Alladzina, yang Ja'u, amsi, mereka baru datang kemarin. amsi ya. Kemarin. Kemana nih 5 anak yang baru datang kemarin? Qala Abdullah berkata, hadaru al-yauma, mereka hadir al-yauma, hari ini mereka datang. Wa kharaju, lalu keluar saja. Lalu mereka keluar qabla qalil. iya, qabla qalil, baru saja ya, baru saja mereka keluar. Baru saja mereka. qalil. Nah. Adhunnu saya kira saja. Azunnu Anahum, saya kira mereka zahabu, pergi ke kepala sekolah. Iya, saya kira mereka pergi menemui kepala sekolah ya. Yang 5 ini kata Abdullah. Nah, tafadhal man yaqra' ba'dahu. Al-faqratu tsaniyah, paragraf yang kedua. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة Naam, hal fahimta ma qara'ta? sedikit. Masya Allah, qalil. La bas. Tafadhal. Raja'at tullabul khamsatu. Telah kembali 5 siswa yang baru itu kemudian. Ba'da qalil ya. Setelah itu. Kalau qabla qalil kan sebelum itu ya, tadi. Kemudian kalau ba'da qalil berarti berikutnya atau selanjutnya ya. Faqala lahumul mudarris. Maka guru berkata kepada mereka, iya, murid itu, ila mudiri, apakah kalian pergi ke kepala sekolah, wahai anak-anak? Naam. Qalu, berkata 5 murid tersebut, naam. Mereka berkata, naam. Zahabna ilaihi, kami pergi kepada mudir. Kami pergi menemui mudir. Li'annana ma wajadna, akan tetapi kami tidak. Li'annana, karena kami tidak mendapati beliau. Asma'ana, wajadna asma'ana. Oh, tidak mendapati nama kami. Iya, kami tidak mendapati nama-nama kami fil qa'imah. Qa'imah. Daftar hadir. Nah, ya, al-qa'imah bermakna jadwal ya. Jadwalul asma, tabel nama-nama. Qa'imah bermakna kolom ya. Kami ini enggak ada nama-nama kami di daftar hadir ya. Kami datang ke mudir, barangkali ada yang terluput ya. Nah, kami laporan. Nah, al-faqratus tsalitsah, silakan paragraf yang ketiga. Tafadhalu. Jalasal mudarrisu wa qala tum darsa al-amsi ya abnai. Naam. Tullabu. Qala tullabu, kalau nyambung bahasa Inggris ya. Qala tullabu. Naam.
qara'nahu wa katabnahu wa hafadnahu wa hafidnahu. hafidnahu. Qala al-mudarrisu afahim tumuhu Iya, afahimtumuhu. afahimtumuhu. Qalu na'am fahimnahu jayyidan Jayyidan. ma ashala hada darsa. Ma ashala hadha ad-darsa. Hal fahimta ma qara'ta? Qalil. La bas. Tafadhal. Jalasal Jalasal mudarris. telah duduk guru. Iya, guru itu kemudian duduk. Waqala, Waqala dan berkata dan berkata, aqra'tum aqra'tum. apakah telah membaca kalian Ya, apakah pelajaran- kalian telah membaca yang telah membaca darsal amsi? pelajaran kemarin? Ya, ini berarti kan murojaah. Aqra'tum darsal amsi ya abnai, wahai anak-anakku. Ya wahai anak-anakku, ya abnai. Qala at-tullabu, Naam. berkata para siswa. Berkata para siswa. Para siswa berkata, Para siswa berkata, iya. Naam, Naam. ya, Iya. qara'nahu, kami telah membacanya, Iya. wa katabnahu dan menulisnya, Iya. wa hafidnahu dan telah menghafalnya. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Sudah kita baca, kita tulis, kita hafalin tuh pelajaran yang kemarin. Qala al-mudarrisu dan berkata guru, Berkata guru itu berkata, afahim tumuhu, afahimtumuhu, telah afahimtumuhu. kalian memahaminya? Untas, apakah kalian memahaminya? Qalu, Lalu mereka berkata, na'am. na'am. Fahimnahu, kami telah Fahimnahu, memahami memahami jayyidan. dan dengan baik. Iya, kami sudah memahaminya dengan baik atau kami udah paham banget, ya. Ya, nah ini yang terakhir yang paling Iya. Ma ashala hadha darsa. Ma ashala. Ini nanti kita bicara tentang fiil ta'ajjub ya. Ma ashala. Betapa mudah. Oh. Ya. Ya, kayaknya belum pernah kita ambil ya di pelajaran-pelajaran sebelum ini ya. Insyaallah berarti mudah-mudahan nanti akan ada di latihan ya. Biasanya ada. Ma ashala hadha darsa. Betapa mudahnya ya pelajaran ini. Taib. Alladzi ba'dahu al-faqratur rabi'ah, paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat ini dibagi dua aja nih sampai khurtum ya, sampai khurtum. Qala Abdurrahmani. Abdurrahman. Qala Abdurrahman. Iya. Ana ma fahimtu fihi Naam. thalatha kalimatin. Naam. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Langsung apa? Langsung. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu ma hiya? Ma hiya? Qala Abdurrahman qara'na fil mudarisi. Qara'na Fil mudarisi. Ada mimnya kah di situ? Fil mudarris. Fil. Ada mimnya enggak? Enggak ada. Ya jangan dibaca kalau nggak ada. Qara'na fil mudarris. Makanya nggak ada mimnya, berarti bukan mudarris. Qara'na fil mudarisi. Ada mimnya nggak? Oh iya enggak ada. Nggak ada. Fid darsi. Dars pelajaran. Qara'na fid darsi. Qara'na fid darsi. Jangan menambahkan apa Iya. yang tidak ada. Ini menambahkan sesuatu yang nggak ada ini. Hadhil jumlata. Nah, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Jumlah. Apa? Ada. Jaddi Minal minal khurtum.
Ada jadi minal khurtum. Cukup ya sampai di situ ya. Coba diterjemahkan. Qala Abdurrahman. Abdurrahman berkata, Ana ma fahimtu. Saya tidak memahami. Fihi, di dalamnya di dalam pelajaran yang kemarin itu salasa kalimat. 3 kalimat. Iya, ada 3 kata. 3 kata. Iya. Qalal mudarrisu, guru berkata, apa itu gitu. Mahia, apa itu yang enggak paham? Iya. Qala Abdurrahman berkata, qara'na, kami membaca fi darsi, di dalam pelajaran, hadhil jumlata, kami membaca kalimat ini, hadhil jumlah. Apa kalimatnya? Ada jaddi minal khurtum. Iya, ada jaddi minal khurtum. 3 kalimat ini belum difahami oleh Abdurrahman. Nanti akan dijelaskan oleh mudaris. Tafadhal alladhi ba'dahu Abu Fatimah. Fama ma'na hadhil kalimata thalatha. Fama ma'na hadhil kalimati thalathi. Na'am. Qala al-mudarrisu ada ma'naha roja'a. Na'am. Wal jaddu ma'naha abul ab au abul Na'am. wal khurtum Na'am. asimatus Sudani. Asimatus Sudani. Iya, pakai sin biasa. Sudan. Na'am. Afahimta? Qala Abdurrahman, al-an fahimtu. Na'am. Tafadhal. Fama makna? Maka fama makna hadhil kalimati thalathi? Maka apakah arti dari 3 kata ini? Kan dari ada jadi minal khurtum. Kan ada 4 tuh. Kalau min kan sudah diketahui. Jadi yang ditanyakan itu 3, ada, jadi, dan khurtum. Fama makna hadhil kalimati thalath? Lanjutkan silakan. Qala al-mudarrisu, guru menjawab, ada maknaha roja. Ada artinya adalah roja'a, yaitu kembali atau pulang. Ya. Wal jaddu maknaha abul ab au abul Iya. Dan jaddu artinya ayah dari bapak, ayah dari ibu. Iya. Kakek nenek. Iya. Bapaknya bapak, atau bapaknya ibu. Ini namanya jad ya. Jad. Kalau orang sini bilangnya enjid ya. Enjid. Bapaknya bapak atau bapaknya ibu. Selanjutnya Wal khurtum asimatu Sudan. khurtum asimatu as-Sudan. Asimah bermakna ibu kota. Dan khurtum adalah ibu kota Sudan. Iya. Afahimta? Apakah kamu sudah paham? Qala Abdurrahman, maka Abdurrahman menjawab, al-an fahimtu. Al-an fahimtu. Sekarang paham. Saya sudah paham. Al-faqratul lati ba'daha. Paragraf selanjutnya, silakan. Summa fatahal mudarrisu kitabahu. Iya, kitabahu. Wa qara'a darsan jadidan. Iya. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujum wal arda wal bihara wa khalaqa kulla shay'in wa khalaqal insana dong, kan maf'ulun bihi semua nih objeknya. Khalaqal insana min tin. Nah. Summa qama wa kataba hadha darsa 'ala al-sabur. Na'am. Saburati. Coba kita urai. Summa, kemudian fatahal mudarrisu, guru telah membuka kitabnya qara'a, dan
membaca pelajaran yang baru. Iya. Apa pelajarannya? Kita lihat. Khalaqallahu syamsa. Khalaqallahu syamsa, menciptakan matahari. Iya. Wal qamara, dan bulan. Iya. Nujum, dan bintang. Bintang. Wal ardo, dan bumi. Bumi. Wal bahar, Bihar. dan lautan. Laut. Wa khalaqa kulla syai'in, dan telah menciptakan segala sesuatu. Iya. Ya. Kulla syai', segala sesuatu. Wa khalaqal insana, dan telah menciptakan manusia, insan, Iya. dari Tin. tin. Tin saja ya. Nanti karena akan ada terjemahannya tin itu. Summa. Kemudian qama wa kataba. Kemudian guru, ya, berarti masih ke guru saja. Berdiri dan menulis Hadza darsa ala sabura. Papan tulis. Di papan tulis ya. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu, buka bukunya. Wa qara'a darsan jadidan ya. Kemudian memberikan pelajaran yang baru. Apa pelajaran? Khalaqallahu syamsa. Allah telah menciptakan matahari, wal qamara, rembulan, wan nujum, Bintang. itu jadi bahasa kita ya, ahli nujum. Orang yang ngaku-ngaku ilmu perbintangan ya. Oh ini apa? Taurus ya. Virgo atau apa gitu ya. Wal arda, Dan bumi. bumi, arda, ard ya. Wal bihar, lautan ya, bentuk jamak dari bahar, bihar. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang telah menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Wa khalaqal insana min tin, dan Allah telah menciptakan manusia dari tin. Summa qama, lalu kemudian guru berdiri. Wa kataba hadzal darsa ala saburah, lalu kemudian menuliskan pelajaran ini di papan tulis. Lanjut silakan Mas Fajar. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma makna at-tin ya ustadzu. Nah, ma makna tin ya Ustaz? Qala al-mudarrisu tinu At-tinu at-tinu maknahu at-turabul muhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu faqala lahul mudarisu A'indaka su'alun ya Faisalun. Ya Faisalu, Ya, kalau ada Faisalu. ya berarti enggak bertanwin. Ya Faisalu. Ya Faisalu. Qala Faisalun. Naam. Cukup ya, sampai di situ dulu. Rafa'a Muhammadun yadahu. Silakan. Muhammad mengangkat Yadahu. Ya. Yadahu. Tangan. Tangan ya, Muhammad mengangkat ngacung begitu ya. Iya, Muhammad mengangkat tangan dan berkata. Ma makna, apa arti atin? Ya Ustadz, Iya. wahai Ustadz. Apa arti dari atin wahai Ustaz? Qala mudarris. Mudaris berkata, atin bermakna at-turabul muhtalitu bil ma'i. Tanah Mukhtalit, ikhtilaf, bercampur dengan air. Wa rafa'a Faisalun yadahu, wa rafa'a Faisalun yadahu, dan Faisal mengangkat
tangannya kembali gitu. Faqala lahul mudarris. Bukan mengangkat tangannya kembali, kan ini beda orang. Oh iya. Kalau yang tadi kan Muhammad, nah sekarang beda orang ya. Faqala lahu, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Ini berarti belum selesai kalimatnya. Iya. Faqala lahul mudarrisu. Faqala, dan mudaris berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Oh, bukan. Kepada Hisham. Apalagi Hisham nggak ada di sini. Yang bertanya siapa ini? Faisal. Berarti guru bertanya kepada Faisal. Iya, kepada Faisal. Indaka su'alun ya Faisal. Indaka su'alun ya Faisal. Apa engkau memiliki? Apakah engkau memiliki soal permasalahan wahai Faisal? Pertanyaan aja ya, jangan permasalahan, kelihatannya rumit ya, apalagi permasalahan kehidupan ya. Ini apakah kamu punya pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun. Faisal berkata, "Na'am." Iya. Nah. Selanjutnya ya, tanggung satu ini lagi sebelum kita closing ya. Sudah mau jam 5. Indi su'alun. Al-biharu jam'ul bahri. Iya, kenapa dibacanya panjang? Nanti akan ada penjelasannya ya. Sekarang panjangin aja dulu. Al-biharu jam'ul bahri. Qala al-mudarrisu na'am huwa kadzalik. Qamal Hasanu faqala ma jam'u samai ya ustaz. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Mumtaz. Indi su'alun. Ini kata Faisal ya. Lanjut, silakan terjemahkan. Saya memiliki pertanyaan, satu pertanyaan. Iya. Al-bihar. Apakah al-bihar itu jamak dari al-bahri? Qala mudarrisu, guru berkata, iya. Wa kadzalik, seperti itu. Qamal Hasan, maka Hasan berdiri, wa qala, dan berkata, ma jam'u sama ya ustaz, apa jamak dari as-sama, dari langit ya ustaz? Qala al-mudarrisu, guru berkata, jam'uha samawatun. Iya. Jamaknya samawatun. Iya, ini salah satu keistimewaan dari bahasa Arab ya. Isim mufrad dengan isim jamaknya sedikit ada perbedaan. Ma jam'us sama, apa bentuk plural, bentuk jamak dari sama, dari langit? Kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya diitukan ya, didobelkan. Bentuk jamaknya bolpen. Bentuk jamaknya buku. Bentuk jamaknya siswa. Bentuk jamaknya langit ya. Bukan langit mulut ya. Atau langit rumah ya, artinya biasa begitu. Nah, tapi dalam bahasa Arab biasanya ya nanti ada sedikit sama majam usama ya ustaz, qalam dari jam'uha samawat. Bentuk jamak dari sama adalah samawat. Nanti kita break dulu di sini ya. Pekan depan berarti kita sudah mulai masuk kepada hiwar ya. Masya Allah, masih ada 2 halaman lagi yang nanti insya Allah kita baca. Semoga kita semua diberikan kesehatan, semoga kita diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, mempelajari bahasanya Al-Quran, mempelajari bahasa Arab insya Allah ta'ala. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara, semoga bermanfaat pula bagi yang mendengarkan, berkah atas keluangan waktu yang sudah kita berikan. Dan sekali lagi ya, kita kembalikan kepada Mas penyiar, silakan. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas pembelajaran kesempatan sore hari ini. Pembelajaran bahasa Arab ya, pemirsa, di jilid yang kedua, di mana kita sudah menyelesaikan sebelumnya di dasar samin, yaitu pelajaran yang ke-8 beserta beberapa latihannya. Dan hari ini juga kita sudah memasuki di adasutase atau pelajaran yang ke-9, dan kita juga sudah mencoba ya pemirsa membaca sekaligus menerjemahkan dari teks yang telah ada di
adaptasi ini atau pelajaran yang ke-9 ini, yang insya Allah pemirsa mendengar radio kita TV, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya yang akan bahas atau kembali melanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu al-khiwar dan beberapa tamarin atau pelatihan-latihannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pembelajaran kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Marilah kita akhiri berjumpa kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Program acara kajian dan live interaktif